Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sri Rezeki. Mari kita belajar bersama di ruang matematika MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi persamaan garis lurus pada subtema tentang gradien. Anak-anak, apa itu gradien? Ya, pengertian gradien adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Jika gradien positif, maka garisnya miring ke kanan. Dan bila gradien negatif, maka garisnya miring ke kiri. Gradien suatu garis tergantung kepada persamaan garis atau gambar garis tersebut. Menentukan gradien suatu garis lurus, bila diketahui persamaannya, ada hal-hal yang kalian perlu perhatikan. Yang pertama, jika persamaannya dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M, yaitu koefisien X. Yang kedua, jika persamaannya dalam bentuk BY sama dengan AX ditambah C, maka gradiennya adalah A dibagi B. Sedangkan persamaan dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C dan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah negatif A dibagi B. Mari kita lanjutkan anak-anak, yaitu menentukan nilai gradien suatu garis lurus menurut persamaannya. Kita perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien garis jika persamaannya yang A, Y sama dengan 3X ditambah 1. B, Y sama dengan 3X dikurangi 1. C, 2Y sama dengan 8X. D, setengah Y sama dengan negatif 4X dikurangi 1. Mari anak-anak kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Y sama dengan 3X ditambah 1. Maka gradiennya adalah 3. Kemudian yang B, Y sama dengan 3X dikurangi 1. Gradiennya juga sama dengan 3. Sedangkan yang C, 2Y sama dengan 8X. Gradiennya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sedangkan D, setengah Y sama dengan negatif 4X dikurangi 1, gradiennya adalah negatif 4 dibagi setengah, sama dengan negatif 8. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, anak-anak. Ya, menentukan gradien garis jika persamaannya. Yang pertama, 5X ditambah 2Y sama dengan 8. B, Y dikurangi 7X sama dengan 4. C, 4X dikurangi 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan merubah bentuk persamaannya. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, 5X ditambah 2Y sama dengan 8. Kita ubah menjadi 2Y sama dengan 8 dikurangi 5X. Menjadi 2Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. Sehingga Y sama dengan negatif 2,5X ditambah 4. Maka gradiennya adalah negatif 2,5. Sedangkan yang B, Y dikurangi 7X sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 ditambah 7X. Menjadi Y sama dengan 7X ditambah 4. Sehingga gradiennya sama dengan 7. Sedangkan yang C, 4X dikurangi 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Kita ubah menjadi negatif 3Y sama dengan negatif 4X dikurangi 2. Maka Y sama dengan 4/3X ditambah 2/3. Sehingga gradiennya berapa? Gradiennya adalah 4/3. Anak-anak, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus. Mari kita belajar bersama. Contohnya, 5X ditambah 2Y sama dengan 8.
Kalau menggunakan rumus, kita tentukan nilai A dan B-nya. A sama dengan 5, B sama dengan 2. Sehingga gradiennya adalah negatif A per B sama dengan negatif 5 dibagi 2 sama dengan negatif 2,5. Sedangkan yang B, Y dikurangi 7X sama dengan 4, kita ubah menjadi negatif 7X ditambah Y sama dengan 4. Sehingga A-nya sama dengan negatif 7, B sama dengan 1. Maka gradiennya adalah negatif A per B sama dengan negatif 7 per 1 sama dengan 7. Sedangkan yang C, 4X dikurangi 3Y ditambah 2 sama dengan 0. A-nya sama dengan 4, B sama dengan negatif 3. Sehingga gradiennya adalah negatif A per B sama dengan negatif 4 dibagi negatif 3. Sama dengan 4 per 3. Anak-anak, kita lanjutkan menentukan gradien garis lurus dari grafiknya. Perhatikan, jika persamaan suatu garis Y sama dengan 2X dikurangi 4, maka grafiknya adalah ada di gambar sebelah kanan ini. Gradien garis ini adalah 2. Bagaimana kita menunjukkan gradien itu pada grafik? Ya, kita belajar bersama, mari kita simak bareng-bareng ya. Gradien untuk menurut grafik, kita tentukan dulu 2 titik sembarang. Misalkan titik A dan titik B, kemudian tepat di bawah B kita buat titik C. Ya. Kemudian kita lihat bersama bahwa panjang AC sama dengan 2, ini sebagai komponen X, sedangkan panjang BC sama dengan 4 sebagai komponen Y. Sehingga gradiennya berapa? Gradiennya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Sehingga anak-anak bisa kita simpulkan bahwa menentukan gradien suatu garis yang grafiknya diketahui, kita gunakan rumus komponen Y dibagi dengan komponen X. Coba perhatikan contoh di gambar sebelah kanan ini. Perhatikan gambar di kanan ini, tentukan gradien garis masing-masing. Ada garis G, ada garis L, dan garis K. Garis G, ya, ini miring ke kanan, maka gradiennya adalah 4 dibagi 1 sama dengan 4. Sedangkan garis L, ya, miring ke kiri, kita lihat komponen Y-nya adalah 5, kemudian komponen X-nya adalah negatif 2, sehingga gradiennya adalah negatif 2,5. Kemudian garis K di sini komponen Y-nya 2,5, komponen X-nya adalah 1, maka gradien garis K adalah negatif 2,5. Apa yang kita simpulkan pada grafik di tabel ini? Ya, ada 2 garis yang saling sejajar, yaitu garis L dan K. Ternyata 2 garis yang selalu sejajar, ya, 2 garis yang sejajar selalu mempunyai gradien yang sama. Ya. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. Ya. Pada tabel di sini ya, ada beberapa garis, yaitu garis AB, garis CD, garis KL, garis MN, garis PQ, dan garis RS. Garis AB sejajar dengan garis CD, garis KL sejajar dengan garis MN, sedangkan garis PQ tegak lurus dengan garis RS. Untuk garis yang horizontal yaitu garis AB, berapa gradiennya? Gradiennya adalah 0 dibagi 4. Komponen Y-nya 0, komponen X-nya 4. Maka gradien AB adalah 0. Sedangkan gradien garis CD sama dengan gradien garis AB, komponen Y-nya tidak ada atau 0, komponen X-nya adalah 7. Maka gradien garis CD adalah 0 dibagi 7 sama dengan 0. Gradien KL yang vertikal, bagaimana gradiennya? Komponen Y-nya 5, komponen X-nya 0. Sehingga gradien KL bagaimana anak-anak? Tidak terdefinisi.
Anak-anak, kita perhatikan kembali, untuk garis MN adalah garis yang vertikal. Kita perhatikan di sini komponen Y-nya adalah 3. Komponen X-nya adalah 0. Maka gradiennya bagaimana? 3 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Kemudian garis PQ, garis RS. Di sini kedua garis ini saling tegak lurus. Bagaimana hubungannya? Coba kita perhatikan. Garis PQ gradiennya adalah 2/3. Sedangkan garis RS sama dengan gradiennya adalah 3 dibagi -2. Ternyata dua garis ini adalah saling tegak lurus. Maka gradien-gradiennya jika dikalikan ketemu -1. Yaitu 2/3 ya toh, dikali 3/-2 sama dengan -1. Sehingga anak-anak bisa menyimpulkan bahwa garis yang saling tegak lurus gradiennya jika dikalikan menghasilkan -1. Anak-anak, ada beberapa kesimpulan atau catatan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, gradien suatu garis tidak dipengaruhi oleh panjang garis tersebut, tetapi tergantung kepada kemiringannya. Yang kedua, setiap garis yang mendatar atau horizontal, gradiennya selalu 0. Sedangkan garis yang vertikal, gradiennya tidak terdefinisi.